Hai guys, kembali lagi bersama gua di review movie. Apa kabar para penonton setia? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini gua akan membahas dan sekaligus mereview kisah mengerikan dari iblis yang bersemayam di dalam sebuah artefak kuno. Film ini berjudul Liar 2021, sebuah teror mengerikan dari iblis yang selalu haus akan kematian. Film ini menceritakan tentang kasus seorang pria bernama Ben. Dalam masa penyidikan, Ben berdalih bahwa dia dipengaruhi sesuatu hingga membunuh keluarganya sendiri. Statusnya sebagai seorang tersangka, hingga temannya yang bernama Stephen berniat untuk membantu. Meskipun dia tidak percaya hal mistis, Stephen mencari bukti yang bisa meringankan kasus temannya di pengadilan nanti. Akan tetapi, usaha Stephen malah berujung petaka. Penasaran? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja biar nggak ketinggalan video menariknya dari review movie. Film ini dibuka dengan keindahan kota London di malam hari. Namun di sebuah rumah, seorang bocil terlihat ketakutan karena ayahnya tiba-tiba berperilaku aneh dengan membawa sebuah artefak. Pria yang bernama Ben ini mengincar istrinya yang sudah terluka parah. Akan tetapi, si bocil ini khawatir dengan nasib ibunya. Melihat ibunya tewas, si bocil pun berusaha untuk kabur. Dan film pun baru dimulai. Beberapa hari berlalu, scene beralih ke sebuah penjara. Terlihat Ben yang kini menjadi tersangka ditemui temannya yang bernama Stephen. Kemudian Stephen tidak menyangka bahwa Ben telah tega membantai keluarganya sendiri. Di tengah kesedihannya, Ben mengatakan bahwa itu bukanlah kehendaknya. Mendengar jawaban tersebut, Stephen marah dan tidak mempercayainya. Kemudian Ben menyalahkan Stephen yang seorang profesor barang antik karena merasa semua keanehan di rumahnya berasal dari benda-benda kuno milik Stephen. Ben pun menyalahkan segala kegiatan mereka yang selalu mencari penampakan hantu dengan rekaman-rekamannya. Namun Stephen menyangkal. Terlebih dia tidak percaya akan benda-benda kuno miliknya yang mempunyai hal-hal mistis. Lantas guna menghindari pertengkaran, Stephen pun pergi dengan berjanji akan membantu Ben di saat persidangan nanti. Lalu Stephen bertemu dengan pengacara Ben yang bernama Wendy. Kemudian Stephen mengatakan bahwa Ben itu sudah gila dan membutuhkan terapi. Akan tetapi Wendy merasa semua penjelasan Ben itu bisa saja benar. Dia pun sudah tahu bahwa ada sebuah artefak kuno di rumah Ben yang mencurigakan dan perlu diteliti. Singkat cerita, saat berada di apartemen miliknya, Stephen menghubungi temannya yang bernama si Botak. Lalu Stephen mengajak si Botak untuk membuktikan perkataan Ben yang katanya dipengaruhi iblis. Stephen pun berniat akan menyimpan artefak kuno itu di dalam apartemennya. Lalu dia akan merekam segalanya untuk membuktikan dari artefak yang katanya dapat mendapatkan iblis. Dia pun yakin caranya tersebut dapat membantu teman mereka saat di persidangan nanti. Di keesokan harinya, si Botak menyusup ke tempat barang bukti yang berada di pengadilan. Kemudian si Botak mengambil beberapa benda yang berasal dari rumahnya Ben. Saat barang bukti dia dapatkan, si Botak langsung pergi ke apartemen. Singkat cerita, Stephen mempersiapkan sebuah monitor di kamar pribadinya. Kemudian dia bersama si Botak menempatkan satu boneka seram untuk percobaan pertamanya. Tak lupa juga dia melengkapi kamar tersebut dengan pintu canggih. Lama kemudian, seorang wanita bernama Maria mendatangi apartemen Stephen. Ternyata Maria dan keluarganya penghuni baru yang sudah memesan kamar di apartemen ini. Kedatangan mereka pun dijadikan Stephen sebagai kelinci percobaan. Lalu Stephen membawa keluarga tersebut ke sebuah kamar yang sudah dipenuhi kamera tersembunyi. Singkat waktu, malam pun tiba. Stephen yang berada di kamar terus-terusan memantau penghuni baru melalui sebuah monitor. Namun bukan keanehan yang didapat Stephen, malah melihat penghuni barunya ternyata adalah pasangan lesbong. Kemudian Stephen mengecek si bocil yang sudah berperilaku aneh terhadap boneka yang dia simpan. Namun ternyata si bocil hanya bermain dengan boneka jelek tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Di keesokan harinya, Stephen melakukan perubahan rencana dengan menemui keluarga Maria. Kali ini dia memberikan boneka beruang kepada si bocil. Saat si bocil merasa senang, Maria malah merasa tidak senang dengan perilaku Stephen.
Hey, wait. Night! Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Kali ini dia menggunakan artefak kuno untuk melakukan percobaan selanjutnya. Dengan perlahan dia menyelinap ke tempat Maria dan menyimpan artefak tersebut di depan pintu. Sementara itu Maria sedang mandi kebang tengah malam di apartemen miliknya. Tapi tiba-tiba meskipun itu cuma mimpi buruk, tapi artefak itu sudah membuat dampak buruk bagi penghuni apartemen ini. Terlihat Maria pun shock parah dengan mimpi anehnya itu. Namun dirasa cuma mimpi buruk biasa, Maria pun langsung tidur bersama pasangannya lagi. Tanpa mereka sadari, keberadaan mereka pun sudah diintai oleh sesuatu yang mengerikan. Kira-kira apa tuh? Di keesokan harinya, Stephen melihat artefak itu sudah ditemukan oleh penghuni baru. Karena benda tersebut terlihat seram, wanita yang bernama Carly ini pun menyimpannya di bawah ranjang si bocil. Tapi tiba-tiba Oh, pity Rhea. Stop. Come on. Come on, Daddy. We are okay, aren't we? melihat karpet bergerak sendiri, jelas Stephen tidak percaya. Special. Anytime. Mother of dragons. Betapa kagetnya Stephen saat melihat sesuatu keluar dari bawah ranjang. Sementara itu keluarga ini tidak sadar bahwa si bocil sudah dikuasai oleh sosok iblis. Melihat goresan kecil di tubuh si bocil, Carly pun tidak mengerti. Singkat waktu, Stephen menceritakan kejadian aneh itu kepada si botak. Lalu Stephen pun khawatir akan keselamatan para penghuni barunya itu. Namun tanpa diduga, niatnya untuk membantu Ben sudah berubah, di mana kali ini Stephen menginginkan lebih banyak mendapatkan rekaman mistis dari percobaan-percobaannya itu. Karena menurutnya rekaman mengerikan itu bisa saja mendapatkan keuntungan untuk mereka, apalagi kalau mereka upload ke situs YouTube. Namun si bewok tidak setuju dengan niat Stephen ini yang menjual keluarga tak bersalah demi konten. Mending mah bikin video upload 19 detik aja kali ya. Singkat cerita, Stephen menaburkan garam sakti sebagai perlindungan di depan pintu kamar Maria. Tapi tanpa diduga, perbuatan Stephen diketahui keluarga Maria yang baru saja pulang. Lalu Stephen berdalih bahwa garam tersebut cuma penangkal semut saja. Lalu Maria pun berkata, "Semut? Mana mungkin semut hidup di lantai 5? Dirasa kelakuan mereka aneh, Maria pun mengusirnya. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Di tengah sedang santai, Carly pun memberikan selinting bako oleng kepada anak angkatnya bernama Joey. Dengan amunisi tersebut, Joey berniat akan mengadakan pesta kecil-kecilan di apartemennya besok malam. Singkat cerita, pesta malam pun tiba. Saat si bocil sedang tertidur, teman-temannya Joey kini sudah berkumpul di apartemen. Terlihat mereka pun enjoy dengan hidangan abuk syarat sah pesta yang sedang mereka lakukan. Saat malam semakin larut, naluri wik-wik mereka pun terkoneksi. Lalu sepasang teman Joey pun menuju kamarnya Maria guna melakukan wik-wik. Namun si wanita berniat ke WC dulu untuk membersihkan peralatan perangnya. Tak lama kemudian, si pejantan merasakan sentuhan lain yang terasa berbeda. I thought you were taking. Tanpa diduga, sosok iblis menggaruk perut si pria sampai mampus. Lalu si wanita yang sudah resik ini pun langsung menemui si jantan. Hey, babe. Dengan brutalnya, si iblis menarik wanita ke dalam kamar. Lalu, kegaduhan itu pun membuat Joey merasakan kaget. Dia pun menduga adu gabruk temannya sudah membuat ranjang ibunya rungkad. Lalu, Joey berniat untuk memeriksanya. Dirasa ada yang gak beres, Joey kembali ke pasarnya. Betapa kagetnya Joey saat melihat pacarnya berjalan di atas beling. Jadi kuda lumping kah? Lalu Joey berusaha menyadarkan pacarnya yang seolah-olah dirasuki sesuatu. Tapi tetap saja pria ini terus berjalan ke arah jendela dengan tatapan yang sangat kosong. Tanpa diduga, pacar dadakannya melompat dari lantai 5 hingga mampus. Di saat itu pula Stephen kaget melihat kekacauan di kamar Maria. Dan sialnya lagi, Stephen gagal mengurung sosok misterius di dalam kamar tersebut.
Sementara itu, Joey terlihat shock saat menemukan temannya sudah modar dengan mengenaskan, apalagi dengan keadaan si Bonon yang sudah ringsek bagaikan lap kotor. Lalu Joey bersama adiknya meminta bantuan kepada Stephen. Akan tetapi Stephen berniat cari aman dengan tidak menolong mereka. Terlebih dia tidak mau ambil risiko jika harus berurusan dengan polisi. We're leaving! Leave it! Threw him like a knife to butter. We're nearly there, come on! Saat Joey dan adiknya kabur, Stephen menyuruh si botak untuk segera membersihkan kekacauan yang sudah terjadi. Singkat cerita, si botak membawa semua jasad dari teman-teman Joey. Terlihat dia pun membersihkan semua ceceran darah di setiap sudut apartemen. Lalu, di keesokan harinya, Joey bersama keluarganya kembali ke apartemen bersama membawa polisi. Akan tetapi, para polisi bingung dengan laporan Joey yang tidak sesuai dengan keadaan di TKP. It's right here! What? Where's the blood? Betapa kagetnya Joey saat melihat kamar ibunya sudah bersih dan kinclong. Apalagi saat ketiga jasad temannya sudah menghilang dari apartemen. Kemudian Maria kaget saat menemukan selinting udud oleng di apartemen. Dengan penemuan tersebut, polisi pun yakin kalau laporan Joey cuma mengada-ngada saja. Di sisi lain, Stephen sangat shock melihat Joey yang sedang cekcok dengan para polisi. Dan kali ini Stephen merasa bersalah dengan atas apa yang dia lakukan kepada keluarga mereka. Dan di keesokan malamnya, para polisi mendatangi apartemen Stephen lagi, di mana kali ini polisi mendapatkan laporan bahwa di apartemen Stephen telah terjadi pembantaian. Seorang detektif bernama Mark pun diturunkan guna menyelidiki siapa pelakunya. Terlihat Mark pun kaget saat melihat ceceran darah di setiap ruangan. Lalu saat menemui si bocil, Mark berusaha menanyakan keberadaan keluarganya. Akan tetapi bocil yang masih shock pun tidak berkata apapun selain mewek. Kemudian seorang temannya mengajak Mark untuk memeriksa ruangan Stephen yang tak luput dari kekacauan. Sesampainya di sana, Mark menemukan potongan tubuh yang diduga milik Stephen. Mendengar nama itu, Mark akhirnya teringat bahwa nama tersebut sedang dalam proses penyidikan. Karena ternyata beberapa waktu lalu bahwa Stephen terlibat kasus pembunuhan misterius beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian, salah satu anggota menemukan rekaman kejadian beberapa waktu lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat Charlie yang sedang cekcok bersama Joey. Rupanya dia sudah muak dengan pacar lesbi ibunya tersebut, karena Charlie selalu memberikan pengaruh buruk kepada ibunya. Di tengah kegaduhan tersebut, Maria yang dipengaruhi sosok iblis pun menuju kamarnya dengan tatapan yang sangat kosong. Saat Joey pingsan karena dikepret, Charlie pun berniat untuk menemui Maria. Tetapi tiba-tiba betapa kagetnya Stephen saat tubuh Charlie diserang iblis sampai pucat. Dia pun mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat, Joey yang tersadar pun segera mencari keberadaan si bocil. Lily? Mom? Lily? Mendengar suara gaduh, Joey pun mencari keberadaan adiknya di kamar sang ibu. Mom? Tanpa diduga, sang ibu sedang sekarat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat Stephen melihat boneka, Mark menduga bahwa di dalam boneka itu terpasang sebuah kamera. Kemudian Mark mendatangi si bocil guna meminta si bocil untuk memberikan boneka itu. No, I'm not. I promise you. Ternyata dugaan Mark pun benar. Dia pun langsung mengecek isi dalam kamera tersebut. Betapa kagetnya Mark saat iblis tersebut menyerupai si bocil. Akhirnya iblis itu pun berhasil membunuh Mark. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Maddie pun menangani kasus dari apartemen Stephen. Terlihat dia sedang menyaksikan rekaman saat Joey sedang mencari adiknya. Lily?
Setelah menyaksikan kengerian tersebut, Wendy menghubungi temannya bahwa artefak dan si bocil sudah ada bersamanya. Lalu dia pun menceritakan bahwa selama ini dia sedang menyelidiki kasus Stephen, di mana pria tersebut selalu merekam semua kejadian lewat benda-benda penemuannya. Dan hingga pada akhirnya Wendy melelang artefak aneh itu dengan harga 20 million. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali, bukan? Semua kekacauan ini diawali dengan sebuah artefak kuno yang dimiliki Stephen. Demi mendapatkan pundi-pundi uang, Stephen selalu merekam setiap hal yang disebabkan iblis dari benda-benda koleksinya. Bahkan Ben yang temannya pun tak luput dari perbuatannya itu. Dia menutupi kelakuannya dengan berdalih bahwa tidak mempercayai hal-hal mistis dan gaib. Namun di akhir cerita, Stephen terkena imbas oleh kelakuannya sendiri. Sementara Wendy mendapatkan keuntungan dengan menjual artefak itu kepada para kolektor barang antik. Aduh, anjing sekali, bukan? Sekian dulu pembahasannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bye-bye.